Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kewajiban Umat Beriman yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 21b dan 22. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah kesempatan yang paling bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab pada hari ini kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita secara bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Gereja Katolik Indonesia memilih bacaan Injil yang khusus berbicara tentang kewajiban umat beriman. Diceritakan bahwa orang Farisi menyuruh murid mereka dan orang Herodian bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Yesus yang mengetahui kejahatan hati mereka berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan orang-orang Farisi tentang pembayaran pajak sesungguhnya adalah sebuah jebakan untuk menjatuhkan sekaligus menghukum Yesus. Jika Yesus menjawab bahwa orang-orang hanya boleh membayar pajak kepada Allah, maka Yesus dianggap tidak menghormati Kaisar yang saat itu menjadi penguasa bangsa Romawi dan penguasa bangsa-bangsa yang dijajah Romawi, termasuk bangsa Israel. Akibatnya, Yesus bisa mendapat hukuman sebagai pemberontak. Sebaliknya, jika Yesus mengatakan bahwa orang Israel hanya boleh membayar pajak kepada Kaisar, maka Yesus dianggap sebagai orang Israel yang murtad, yang tidak menghormati dan mencintai Allah yang telah membimbing mereka keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, menghadapi persoalan yang rumit ini, Yesus memberi jawaban yang sangat bijaksana bahwa orang Israel dan kita para pengikut Yesus mempunyai kewajiban membayar pajak kepada Kaisar dan Allah. Saudara-saudari terkasih, wajib atau kewajiban memiliki beberapa pengertian atau makna. Pertama,
Wajib berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, atau tidak boleh ditinggalkan. Kedua, wajib juga mengandung pengertian sudah semestinya, harus kita lakukan kalau kita ingin berhasil dalam usaha. Dengan demikian, kewajiban kita untuk membayar pajak bukan sebuah pilihan. Artinya, boleh dilakukan dan boleh diabaikan. Itu berarti kita wajib membayar pajak kepada Allah dalam bentuk kolekte atau derma serta sumbangan lain untuk gereja dan kerajaan Allah. Allah tentu tidak membutuhkan uang dari kita, umatnya. Yang membutuhkan uang adalah gereja. Gereja akan berkembang jikalau umat Katolik dan Kristen peduli dengan memberikan sumbangan dalam uang atau hasil panen. Kita bisa meneladani umat perdana. Umat perdana sangat bersemangat dan mau berkorban sampai ada yang menjual harta miliknya untuk kemajuan gereja. Sementara sebagai warga negara Republik Indonesia, kita memiliki undang-undang tentang pajak. Dari hasil pajak inilah bangsa kita bisa membuat jalan raya, membuat bendungan air, jembatan, lapangan terbang untuk pesawat atau pelabuhan. Dengan kata lain, tidak ada pembangunan tanpa pajak. Saudara-saudari terkasih, Santo Petrus yang kita anggap sebagai paus pertama, pemimpin sekaligus wakil Allah di dunia, memberikan nasihatnya dengan berkata, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu agar dengan berbuat baik kita membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kita juga tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan dan dosa kita. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara kita, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Artinya, kita sebagai umat Kristiani pun harus menghormati Allah dan para pemimpin kita seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, maupun pemimpin di bawahnya. Kita menghormati mereka karena kecintaan kepada Allah, dan jika mereka jahat, kita wajib mendoakan mereka agar menjadi baik, sebab jika para pemimpin baik, maka hidup kita ikut membaik. Selamat ulang tahun untuk negara kita dan untuk kita semua. Terus melaju untuk Indonesia maju. Apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita kepada Allah dengan berderma atau kolekte dan kepada negara dengan membayar pajak? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sadarkan umatmu bahwa kami memiliki kewajiban kepada negara dan kepada gereja demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.